Menyambut ajang lari Bandung 10K yang akan digelar pertengahan Mei 2026, berbagai kegiatan pemanasan digelar. Salah satunya melalui konsep kolaborasi antar komunitas lari dan industri fashion lokal di kota Bandung. Sebelum pelaksanaan Bandung 10K pada 17 Mei mendatang, sejumlah rangkaian pre-event digelar untuk membangun antusiasme masyarakat. Pada Minggu pagi, 26 April 2026, sebanyak 12 komunitas lari dengan total sekitar 150 peserta mengikuti kegiatan lari bersama dalam program City Touchdown X Babaturan Elite. Dalam kegiatan ini, peserta diajak menempuh rute sekitar 4 km sambil mengunjungi sejumlah distro lokal di kota Bandung. Setiap kelompok harus menyelesaikan berbagai tantangan di tiap titik untuk mendapatkan stempel, sekaligus menghadirkan pengalaman berlari yang berbeda dengan sentuhan industri kreatif lokal. Jadi tadi kita tuh pengen setiap event yang punya Kompas itu berimpact. Jadi kita tidak pernah berpikir sendiri atas ini event ini sukses buat kita, tapi juga buat daerah yang kita jadiin tempat restnya itu ya. Jadi kita tahu lokal for lokal itu adalah memang kan siapa sih yang mendukung ekonomi, perputaran ekonomi selain warga lokal sendiri gitu ya. Nah makanya kita berharap warga lokal sendiri itu secara pride itu masih merasa memiliki bahwa terutama UMKM lokal kayak fashion atau UMKM Bandung itu punya tempat tersendiri. Nah sekarang bagaimana kita menghubungkan itu. Makanya konsep ini menjadi bagian dari program Lokal for Locals yang dihadirkan untuk mendorong perputaran ekonomi khususnya di sektor fashion dan kuliner kota Bandung. Kita coba hidupkan kembali apa yang menjadi ciri khas Bandung, distro-distro terutama di Jalan Trunojoyo, dan mungkin ada beberapa distro juga nanti yang akan bergabung. Tentunya ini akan membuat industri UMKM ya, kalau saya bilang menggeliat kembali atau tumbuhlah. Dengan industri UMKM tumbuh kembali ini tentunya akan mendongkrak perekonomian daerah, dan itu memang tujuan utamanya adalah menjadi penggerak roda ekonomi di daerah, khususnya di Jawa Barat dan kota Bandung 10K ya di Bandung. Tak hanya lari, kegiatan ini juga diisi dengan talk show bersama sosok pionir streetwear Bandung, Dendi Darman. Dalam diskusi ini dibahas pentingnya menghidupkan kembali pengalaman berbelanja langsung di toko fisik, sekaligus menguatkan eksistensi brand lokal di tengah pergeseran tren ke belanja online. Ya harapannya sih di minggu itu gitu ada ada trigger sedikit untuk orang jadi datang lagi ke kawasan-kawasan distrik-distrik kreatif di Bandung gitu yang produknya tuh bisa fashion, bisa makanan gitu. Jadi kayak orang mengenal lagi gitu. Kayak di recall lagi ulang gitu. Kayak di Bandung tuh ada ini loh gitu. Ajang Bandung 10K yang diselenggarakan Harian Kompas bersama Bank BJB ini rencananya akan diikuti sekitar 4.000 peserta dan diharapkan tidak hanya menjadi event olahraga, namun juga pendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di kota Bandung. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Saling informasi di siang hari ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghimbau kepada pemerintah daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat peralihan masyarakat ke kendaraan ramah lingkungan di tengah tantangan energi global. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri nomor 11 tahun 2026 yang memberikan opsi pembebasan atau pengurangan pajak. Mendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah diminta mengambil opsi pembebasan secara penuh untuk meningkatkan minat masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto serta menjadi bagian dari strategi menghadapi krisis energi global. Pemerintah menilai insentif fiskal menjadi instrumen penting untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, sekaligus membangun ekosistem transportasi berkelanjutan. Nah, meskipun ada opsi pembebasan pengurangan, saya meminta kepada teman-teman gubernur di tengah situasi seperti ini gunakan opsi pembebasan. Kalau
opsinya pengurangan pajak, saya khawatir nanti ada daerah yang nggak bisa menerjemahkan sehingga kemudian pajaknya berlebihan. Yang kedua nanti akan membuat orang mulai agak enggan juga untuk beralih ke mobil listrik meskipun ada pengurangan pajak, tapi nggak jauh beda misalnya dengan yang berbasis. Presiden Prabowo Subianto disebut akan mereshuffle sejumlah orang, salah satunya Kepala Staf Kepresidenan M. Khodari. Terkait kabar ini, Khodari menyebut jika perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Khodari diisukan akan direshuffle dari kursi KSP menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Jabatan tersebut sebelumnya diisi oleh Angga Raka Prabowo. Mengenai kabar perombakan, Khodari meminta awak media menunggu keputusan Presiden Prabowo hari ini. Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga memberikan respon. Sama seperti Khodari, Bima menegaskan bahwa urusan pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Ia menyatakan saat ini jajaran kabinet tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan. Bima juga membantah adanya informasi resmi maupun pembicaraan di internal kabinet mengenai rencana perombakan tersebut. Ia mengaku belum menerima instruksi atau kabar apapun terkait isu yang beredar. Sementara menurut kabar yang berhembus, Presiden akan melakukan reshuffle hari ini, Senin 27 April 2026. Sejumlah nama yang mencuat mulai dari Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman. Ia disebut akan menggantikan posisi Khodari sebagai KSP. Kemudian salah satu nama yang santer dikabarkan akan bergabung adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat. Kabar ini dibenarkan Presiden KSPSI, Andi Gani Nenawea. Ia membenarkan bahwa Jumhur Hidayat akan dilantik menjadi menteri hari ini sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat.